Kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, biografinya, kehidupannya. Ini perlu kita kaji dari waktu ke waktu. Kita butuh sebagaimana Al-Habib Ali bin Abdurrahman Al-Jufri, ya kan, mengajak untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lebih mengenal Nabi. Karena kalau tidak mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, meskipun orang itu berusaha untuk merendahkan Nabi, yang sebetulnya hakikatnya Nabi Muhammad tidak bakal bisa direndahkan kedudukannya. Beberapa tahun yang silam di daerah Eropa sana ada kurang lebih 8.000 atau 80 karangan kitab, dari kitab kantong atau kertas atau kitab yang agak besar. Mereka mengarang untuk menjelekkan Nabi, merendahkan kedudukan Nabi. Tapi hasya, tidak bisa mereka merendahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena Adzat Al-Ali, zat yang maha tinggi, Allah Subhanahu wa taala sudah menegaskan di dalam Al-Qur'an, wa rafa'na laka dzikrak. Aku telah angkat zikrak, aku telah angkat namamu wahai Muhammad, aku telah tinggikan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah zat yang maha tinggi telah meninggikan Nabi Muhammad. Artinya siapapun orangnya, sekuat apapun, sepintar apapun, secerdas apapun, sedahsyat apapun, untuk merendahkan kedudukan Nabi tidak bakal bisa. Karena zat yang menciptakan alam semesta sudah meninggikan kedudukan Nabi Muhammad, sehingga tidak ada yang mampu menandingi kekuatan Allah Subhanahu wa taala di dalam meninggikan Rasulnya, kekasihnya, Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ada kalanya dari kaum muslimin, dari saudara-saudara kita misalkan, yang kurang pemahamannya di dalam memuliakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena memang kurang pengetahuannya dengan sejarah Nabi, kurang pengetahuannya dengan siapa ini Nabi besar Muhammad. Coba antum bayangkan dari zaman sahabat Rasul sallallahu alaihim, sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Hamzah bin Abi Thalib, bagaimana keadaannya sebelum masuk Islam. Sayyidina Hamzah waktu itu bertemu dengan seseorang. "Gali Hamzah, tahu enggak, anak pamanmu telah diperlakukan yang tidak baik oleh Abi Lahab." Sayyidina Hamzah akhadahul ghirah. Sayyidina Hamzah paman Nabi, umurnya tidak jauh dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Hamzah belum masuk Islam. Sayyidina Hamzah ketika mendengarkan perkara yang semacam itu, timbul rasa kecemburuan. Anak daripada saudaraku diperlakukan padahal sama. Mereka yang apa namanya? Melukai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun dari golongan keluarga Nabi. Tamam, tapi Sayyidina Hamzah akhadahul ghirah, timbul rasa kecemburuan, yang mana di dalam kecemburuan tersebut timbul rasa cinta, yang mana dari cinta tersebut membuahkan buah beriman kepada Allah dan Rasulnya. Bagaimana ceritanya? Setelah itu Sayyidina Hamzah pergi. Sayyidina Hamzah ini kegiatannya sukanya stad, sukanya apa? Memburu, buruan, keluar buru-buruan sambil bawa panahnya. Beliau sukanya berburu. Waktu dengar perkara semacam itu langsung datang kepada Abi Jahal atau Abi Lahab, mendatangi dia. Kemudian tanpa basa-basi, nggak ngomong nggak apa, gausnya, busurnya langsung diambil, dipukulkan ke kepala Abi Jahal atau Abi Lahab, pukulkan sampai keluar darah. Abi Jahal tahu Sayyidina Hamzah juga orang kuat. Sayyidina Hamzah terkenal dengan Faris, terkenal dengan apa namanya, dengan keberaniannya. Abi Jahal atau Abi Lahab juga sama, pemimpinnya mereka kaum kufar. Ya, orang yang sekelilingnya merasa marah dengan Sayyidina Hamzah memukul pembesarnya, sehingga mereka berdiri ingin membelanya. Kata yang dipukul, katanya biarkan, da Aba Amir,
julukannya Abu Amir Sayyidina Hamzah. Qal fa inni niltu min ibn akhi, katanya. Saya sudah melakukan sesuatu kepada ponakannya. Padahal ponakannya dia juga. Saya sudah melakukan sesuatu, saya celak Nabi Muhammad, saya perilakukan sama biarkan. Sayyidina Hamzah di malam itu padahal bukan Islam. Sayyidina Hamzah waktu sebelum memukul, Sayyidina Hamzah berkata, engkau berani mengejek, engkau berani melakukan sesuatu yang tidak baik kepada ponakanku, sedangkan aku di dalam agamanya, aku ini sudah masuk Islam. Padahal Sayyidina Hamzah belum masuk Islam, tapi kebawa kecemburuan, kebawa ghirah, cemburu, maka dia berkata, padahal saya sudah masuk agamanya, kamu berani mencela Nabi Muhammad, engkau berani melakukan sesuatu yang tidak baik kepada Nabi Muhammad, padahal saya dalam agamanya. Jadi dia marah dengan kecemburuan karena ponakannya diganggu. Selesai Sayyidina Hamzah pulang, malamnya tidak bisa tidur, memikirkan kejadian tadi. Ajib. Muslim bukan, beliau belum masuk Islam, dipikirkan malam harinya, nggak bisa tidur memikirkan kejadian tadi. Aneh katanya, orang beliau nggak masuk Islam, membelanya sampai segitunya, bawa kecemburuan. Akhirnya besok tidak kuat, yang mana kecemburuan tersebut apabila timbul membawa rasa nanti kepada membawa kepada kecintaan, datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ceritakan kepada Nabi, waktu datang di hadapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seraya berkata, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menaruh tangannya yang suci di dalam dada Sayyidina Hamzah. Semenjak tangan beliau sallallahu alaihi wasallam yang suci menempel di dada Sayyidina Hamzah, seketika itu pun Sayyidina Hamzah merasa kelegaan di dalam hatinya. Timbul mulai tambah lagi dari kecemburuan, timbul kecintaan, setelah kecintaan membuahkan keimanan. Setelah itu Sayyidina Hamzah masuk Islam, mengumandangkan syahadatnya bahwasanya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hada ya ikhwan, yang namanya kecintaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu perlu kembali dihidupkan diri kita, kalangan kaum muslimin wal muslimah secara khusus. Perlu adanya lagi kita menimbulkan tambahan rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tamam, Sayyidina Hamzah belum masuk Islam, membela Nabi, dan setiap sesuatu, banyak dari kalangan kaum muslimin yang melakukan maksiat. Banyak dari kalangan kaum muslimin yang melakukan maksiat banyak. Tapi ketika perkara tersebut menodai, melukai Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, timbul dari hati mereka rasa kecemburuan, sehingga mereka berusaha untuk membela Nabi meskipun mereka adalah tarikus shalah. Banyak kejadian yang semacam ini, yang meninggalkan salat, sering meninggalkan salat, ya entah dengan sengaja atau tidak dengan sengaja, melakukan perkara maksiat yang lain banyak. Tapi sewaktu kejadiannya ini melukai Nabi Muhammad, mereka tidak terima, timbul rasa ghirah, rasa kecemburuan. Dan itu yang diharapkan dari rasa kecemburuan tersebut, nanti akan timbul rasa mahabbah, kecintaan. Setelah ada rasa mahabbah, nanti membuahkan rasa iman, menimbulkan rasa iman dari seorang hamba tersebut, sehingga mau mengikuti jejak Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam.